Ya, silakan langsung lanjut dibaca. Yang bagian bawah. Selain itu, ya, tadi sudah terkait dengan yang belum dipotong dari bukti berupa kontrak, kemudian pembayaran. Dasar itulah auditor, ini belum dipotong pajaknya. Artinya mengusulkan penagihannya. Kemudian kalimat bawahnya dibaca. Selain itu, ada pajak dibayar di muka. Saudari Esther meminjamkan data. Bukan, sebentar. Pajak. Yang selain itu dulu. Selain itu juga ditemukan bahwa klien sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 belum membuat jurnal untuk pembebanan sewa di tahun 2012. Oke, ini kan dari hasil auditor menjalankan program auditnya, ternyata nemukan juga kok ini beban sewa 20 juta baru dicatat sewa dibayar di muka, padahal sudah 31 Desember kan udah dimanfaatkan nih rukonya. Ini bagaimana atas dasar bukti ini? Apa yang dilakukan auditor? Kelompok 5. Mengusulkan usulan jurnal koreksi, Pak. Oke, mana lihat usulannya? Untuk mencatat pembebanan beban sewa. Coba lihat di kertas kerja G. Apa usulannya? Yang G aja. Ya. Ya, sewanya kan sudah dicatat 20 juta. Oke, usulan koreksinya lihat di bawah. Atas lagi. Mana, Pak? Sewa dibayar muka yang mana? Nomor 2. Nomor 2 ya, coba dibaca. Nomor 2, karena telah ditemukan bahwa sewa dibayar di muka dicatat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka beban sewa yang harus dibebankan pada tahun tersebut yakni sebesar 3 bulan. Jadi hitungannya 3/12 dikali jumlah yang dibayar yaitu 20 juta, dan kita menemukan untuk beban sewa pada tahun tersebut dibebankan sebesar 5 juta rupiah dengan jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya program audit yang lain. Berarti yang sewa sudah selesai. Baca lagi program auditnya. Habis sewa apa? Asuransi, ya silakan. Baca dulu sampai 1-5. Asuransi dibayar di muka. Yang pertama, meminta daftar asuransi yang dibayar di muka dan dicocokkan dengan saldo buku besar. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Ini nggak ada ya? Nggak dikerjakan itu ya? Ya, Pak. Berarti polisnya setahun ya? Ya. Oke, Yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Ini harusnya dilakukan ini ya, artinya kalau punya asetnya 10 miliar cuma diasuransikan 2 miliar, tentu kan ini beresiko ya, walaupun keputusan di manajemen ya, paling enggak dikasih masukan di manajemen letter ya. Oke, sekarang lihat ke halaman 108 lagi, dari hasil melaksanakan program audit ini, apa yang didapat di halaman 108 ya. Ya, dari paling atas itu.
Ya, baca ini. Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya sebesar 1,2 miliar dan persediaan barang dagangannya sebesar 1 miliar sebagai nilai polis. Oke, ini menurut auditor oke aja nih ya, tidak masalah ya, artinya nggak terlalu kecil ya dari jumlah aset yang dia miliki ya, berarti nggak perlu masuk manajemen letter ya. Oke, lanjut. Kemudian Anda sebagai auditor memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi yang disimpan oleh Bank Denny. Oleh Bapak Denny. Oh, oleh Bapak. Oleh Ya, Bapak Denny. oke. Jadi auditor setelah melakukan pengecekan bukti ya bukti pembayaran ya, ini melakukan inspeksi ini berupa dokumen pembayaran ya. Oke, kemudian Sewaktu memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan beban asuransi untuk tahun berjalan, ditemukan bahwa klien hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama kali untuk tanggal 1 Januari 2012, yaitu asuransi dibayar di muka terhadap kas besar, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Oke, berarti setelah mengecek preminya, kemudian mengecek pencatatannya, ternyata pencatatannya hanya debit asuransi dibayar di muka, kreditnya kas di 1 Januari, 31 Desember belum ada pencatatan apa-apa. Nah, coba lihat di kertas kerja G-nya. Ya, terkait dengan asuransi ini, apa yang dilakukan oleh auditor? Asuransi ke atas lagi. Nah, ini dia ya. Ya, silakan dibaca. Asuransi dibayar di muka. Kami mendapatkan informasi bahwa perusahaan mengasuransikan aset Januari tetapnya pada Maksudnya apa? Dari Januari. Iya, Pak. Maksudnya Saya tetapnya dari awal Januari. ya, jangka waktu selama 12 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dengan rincian sebagai berikut. Bangunan sebesar 1 juta. Dan seterusnya lah ya. Ya, Pak. Itu sudah cocok, Pak. Ya, kemudian nyatetnya kan bagaimana? Nyatanya gimana sebelumnya? Kenapa usulan koreksinya ini? Kenapa usulan koreksinya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka? Karena asuransi dibayar di muka telah selesai atau pembebanannya habis per 31 Desember 2012, Pak, atau pada akhir tahun, di mana bebannya harus dicatat. Ya, ya kalau asuransi dibayar di mukanya di bulan tanggal 1 April, gimana? Belum habis. Maka yang dibebankan per April sampai Desember, Pak. Berarti berapa tuh? Kalau dari April sekitar 2 juta, Pak. 2 per 3 2 per 3-nya kan 3 per 4-nya ya. 1 April berarti kan 9 bulan ya. Oke. Lanjut. Pajak dibayar di muka. Program auditnya. Ya, ini sudah 2 program auditnya. Program audit berikutnya. Program audit terkait dengan pajak dibayar di muka. Ya, dibaca. Pajak dibayar di muka. 1. Minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya.
Terus Yang ketiga, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya, misalnya uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajaknya. sekalian PPN silahkan. Pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak, nomor pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih, pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca. Yang kelima atau yang terakhir, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Oke, lihat yang kertas kerja G, apa yang bisa dicatat, apa disimpulkan dari pajak ini? Belum ada? Ya. Mana? Coba baca 108, halaman 108 dulu. Yang paling bawah. Oke. Ya, coba dibaca apa itu hasil melaksanakan program audit, apa yang didapat? SSP yang telah disetorkan itu telah dibukukan dengan benar, Pak. Dan juga setiap akhir bulan PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012. Oke, berarti pajak tidak ada masalah, ini perlu dituliskan juga ya, sudah dilakukan pengecekan ya SSP dan sebagainya ya, termasuk PPN-nya juga, dan tidak ditemukannya ada hal yang bermasalah ya, ini perlu dibuat simpulannya. Oke, berikutnya terakhir halaman 109, ini juga harusnya ada program auditnya yang dibuat ya. Buku nggak ada, tapi di sini dijalankan, ya, harus ada program auditnya. Coba dibaca ini. Perlengkapan kantor. PT Peta membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk mengetahui berapa perlengkapan kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada 1 Januari 2012 adalah sebesar Rp7.500.000. Oke, berarti ada pemeriksaan fisik ya. Nah, ini bagaimana kesimpulannya dari hasil pemeriksaan fisik nih? Sepertinya auditor tidak hadir, hanya dilakukan oleh PT Peta saja. Mungkin ada berita acaranya, karena ini biasanya nggak besar ya, dan cuma alat tulis kantor ya. Oke, gimana? Kertas kerja G?
terkait dengan perlengkapan kantor. Di bawahnya lagi coba kesimpulannya gimana? Di bawah. Untuk yang perlengkapan kantor belum dibuat, Pak. Oh, belum dibuat. Tapi itu udah ada jurnalnya di atasnya kok. Udah ada jurnal koreksinya. Harusnya dibuat juga di sini, disimpulkan. Apa yang bisa disimpulkan di sini? Masa ada usulan koreksinya enggak? Untuk yang perlengkapan kantor ada selisih, Pak. Di saldo awalnya itu sebesar 7.500.000, saldo akhirnya itu 5.917.500. Yaitu yang ada di neraca kita lihat ya seperti itu ya. 5917 ya. Ini 2013 apa 2012 nih, salah nih, coba di clearance 2012 itu judulnya. Yang kolom D4 D3 itu bukan 2013 itu salah tuh. Yang diperbaiki. Ya, yang kita audit kan 2012, 31 Desember 2012. Ya, itu 2012. Ya, 2012 juga. Oke. Nah, ini ada usulan koreksi nggak terkait dengan ini? Halo, kelompok 5. Dari kami belum menemukan, Pak. Belum menemukan. Nah, sekarang kalau gitu kita asumsikan saja. Stok opnamnya kira-kira berapa nilai perlengkapan kantor? Bisa disimpulkan hasil stok opnam company PT Peta berarti kan 5917.500 ya. Karena memang biasanya untuk alat tulis kantor ini pada saat dibelikan dicatat alat tulis kantor pada kas atau pada hutang dan sebagainya. Pada saat dipakai ya, karena ini barangnya kecil-kecil nggak praktis dicatat, ini biasanya dibiarin aja, nyatanya cukup di penyimpanan alat tulis kantornya ya. Dia baru dicatat pada akhir tahun di stok opnam ya, berapa sisanya masukkan di Excel aja kali harga perolehannya sehingga dia dapat nih 5917.500. Coba tulis di kolom B10 ya. Ya, kira-kira kalau di awal tahun ada 7,5 juta, kemudian asumsi pertama ini kan tidak ada informasi apa-apa, artinya tidak ada pembelian alat tulis kantor selama tahun 2012. Nah, berarti yang di jurnal pada saat stok opnam perlengkapan kantor ini, ya, alat tulis kantor ini, oleh PT Peta gimana jurnalnya? Karena saldo awalnya kan 7,5 juta. Artinya kan ada pemakaian. Tulis dari sini. Beban Ya, tulis beban kantor. Ya, tulis beban perlengkapan kantor. Di kolom C juga boleh. Kolom B juga boleh ya, beban perlengkapan kantor. Di kreditnya. Ya. Jadi di awal tahun 7,5 juta, akhir tahun di stok opnam, katakan ini ketemu angka 5917.500. Artinya PT Peta telah melakukan pencatatan ya, debit beban perlengkapan kantor, kreditnya apa?
Kreditnya perlengkapan kantor, Ya, Pak. tulis. Ya, berapa angkanya? 1.582.500. Oke. Ya, tulis. Nah, sekarang kita lihat di neraca kita, ya, di neraca saldo, ya, atau langsung di A2 juga boleh, ya, atau neraca saldo dulu barangkali ya. Di neraca saldo di awal, ya, itu kita lihat beban perlengkapan kantor berapa di situ? Di neraca saldo. Atau di sheet beban usaha. Sheet beban usaha juga boleh. Itu untuk kita pindahkan kan. Coba lihat beban usaha. Di samping A21. Samping A22. Sheet beban usaha. Coba lihat. Ya, itu dia. Beban usaha. Ya. Di sheet yang beban usahanya aja. Yang di samping A31. Di samping A31. Ya, situ. Iya, kita lihat ini kan dari neraca saldo kan kita udah pindah ke kertas kerja. Beban perlengkapan di sini berapa? Ya, itu. Tadi atas. Itu ya tadi perlengkapan kantor. Ini kan beban semua. Ya, berapa itu beban perlengkapan kantor? 1 juta. Oke, balik lagi ke kertas kerja kita tadi. Oke, harusnya kan beban perlengkapan 500 kan? Tapi kan ternyata kita lihat bebannya di kolom F. 1 juta kan? Artinya kan ada kurang. Dan sementara dari data yang kita dapat, ya untuk taruh di F aja deh yang 1 jutanya biar mudah. F10. Taruh di F10 aja, angka 1 juta. Ya. Perlengkapan kantornya udah benar 1582 kan? Karena saldonya kan udah 1582. Kemungkinan ya ini kita sementara menduga dulu. Perusahaan mencatat ditaruh di kolom B12. Berapa 12? Mungkin ada beban lain-lain, kita belum tahu. Nanti kita akan cek pada akhir audit. Tulis beban lain-lain. Taruh di kolom G12. 582.500.
Oke, ya inilah mungkin informasi sementara kita ya. Artinya dari neraca saldo yang kita dapat ya seharusnya kan stok opnam itu menemukan ya alat tulis kantor ini sisa 1.582.500, nyatetnya beban alat tulis kantor atau beban perlengkapan kantor ya. Kreditnya persediaan perlengkapan kantor 1.582.500. Ternyata yang ada di neraca saldo 1 juta. Ya mungkin dia taruh di beban lain-lain dulu nih 582.500 ya. Pak, izin Pak. Ya, Saya menemukan data kalau perusahaan juga membeli perlengkapan kantor. oh ya, nanti di modul 7 ya. Oh iya. Ya, tapi ini sementara kan kita belum lihat dulu ya. Oh iya. Dari data yang ada sementara begini dulu dari data yang ada. Nanti kan kita bisa koreksi ya. Jadi ada kemungkinan sementara analisa kita adalah kemungkinan jatuhnya ke beban lain-lain ya. Sehingga kita akan usulkan koreksi tentunya kurang 582 kan. Berarti akan kita usulkan koreksi beban perlengkapan kantor 582.500 ya. Beban lain-lainnya kita kredit ya. Sementara begitu ya. Ya. Terhadap akun perlengkapan kantor sudah benar ya, karena kan memang angka stok opnamnya 5.917.500, hanya akun bebannya saja kok cuma 1 juta, harusnya kan 1.582.500 ya. Mungkin itu kita akan usulkan koreksi sementara. Nanti kalau kita dapat info lagi mungkin kita bisa analisa lebih lanjut ya. Ada lagi yang punya pertanyaan? Enggak ada? Oke, coba lihat usulan koreksinya parenya. Pak. Ya, kelompok 5 silakan ditampilkan parenya. Oke, yang tadi ini asuransi ya. Ya, belum dicatat, harusnya dicatat beban asuransi pada asuransi di bari muka. Kemudian sewa juga belum dicatat, harusnya beban sewa pada sewa di bari muka 3 bulan. Yang ketiga belum dicatat juga karena belum dipotong. Sehingga disarankan untuk ditagih ya piutang PPH nih ya, atau piutang lain-lain pada utang ya. Ini harusnya segera kita bayar nih karena ini kewajiban ya. Tambah yang bawah berikutnya. Catat dulu tadi. Yang di kolom C. C17. Ya. Kemungkinan pada saat stok opnam kan dia nyatet beban perlengkapan, catat. Kreditnya perlengkapan kantor. Oh maaf, di bawah beban perlengkapan beban lain-lain dulu, sorry. Dari data yang ada sementara ya, angkanya 1 juta. Di debit kolom E17. E17 1 juta. Oke, E18 58 berapa tuh?
Ya, kreditnya 1582500 ya. Kemungkinan seperti ini. Nanti kalau ada informasi lagi kita rubah nanti. Harusnya 1582 sama 1582 ya. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Di link aja sama dengan taruh di H17 sama dengan C17. Ini ya. Oh, bukan, angkanya 1582. Ya, J17 angkanya 1582. Oke, kemudian I18 sama dengan D19. Oke. Ya, jurnal. Oke. Ya, jurnal koreksinya. Ini kasih nomornya, nomor berapa? 11 ya. Ya, gimana selanjutnya koreksinya? Ya, sementara dapat informasinya seperti ini dulu ya. Nanti di modul 7 kita lihat ternyata dia ada pembelian alat tulis kantor selama tahun 2012. Nanti kita sesuaikan lagi. Oke, sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu terkait dengan pembayaran di muka untuk pajak, Pak. Ya. Ini bukan pembayaran muka. Belum dipotong ini. Sebentar. PPh tadi bayar sewa kan harusnya kan dipotong 10% tuh kan. Bukan, Pak, bukan itu. Untuk Oh, yang mana? pajak yang dibayar di muka itu kan di jawaban tadi kan tidak ada perbaikannya, Pak ya. Ya, tadi di halaman 108 sepertinya diinformasikan dari hasil audit setiap akhir bulan PPN masuk dikompensasi dengan PPN keluaran sudah oke nih kan. Dan demikian juga PP 22 dan 25 sudah dikreditkan. Ya, pertanyaannya? Terus saya lihat di tahun sebelumnya itu bahwa ada transaksi di tahun sebelumnya nih, Pak. Ada transaksi Ya. PM-nya yang baru dimunculkan gitu, pengakuan PM. Lalu dibuat penyesuaiannya di situ, Pak. Dibuat nanti ada offset antara PM sama PK. Nah, kita di sini kan ada PM yang baru dihapuskan gitu, Pak, di transaksi sebelumnya yang di sini. Apakah itu ada pengaruhnya Yang atau mana tidak, tuh? Pak? Yang mana? Transaksi yang mana? Ke atas sebelum ini sih. Soalnya di tahun Halaman sebelumnya, berapa? kalau yang terkait tahun sebelumnya itu di halaman 242, Pak. Oh, ini audit tahun lalu. Yang tahun lalu. Kenapa Audit dia tahun lalu, halaman 242. Iya. Saya nanya kenapa dia Itu dicatat gitu, Pak. ada beban pajak dibayar di muka. Pertanyaannya? Yang 10 sama 13 itu kan katanya terkait dengan adanya PM, Pak ya. PM baru yang baru muncul gitu. Karena pengakuan barang yang baru sampai gitu, Pak. Terus kenapa di kita yang saat ini yang kita buat itu kenapa kita nggak buat juga, Pak ya? Ya, ini kan sudah dimunculkan di tahun lalu. Yang tahun ini kan nggak ada informasi. Sudah dikoreksi di tahun lalu. Enggak, karena kita juga ada transaksi yang kayak gitu juga, Pak. Di mana misalnya coba? Ini Di parinya coba.
nomor Nomor berapa? Coba lihat. di pari, coba di parinya. Pari nomor 3, 5 sama 6 itu apakah ada pengaruhnya atau tidak, Pak ya? Karena itu kan juga menyangkut PM dan PK yang baru diakui gitu, Pak. Yang pari nomor, coba lihat nomor 3. Coba munculkan pari. 3, 5, 6. Ini, Pak. Ya. Ini kan ada juga menyangkut PK yang nomor 3. Terus nomor Oke, 5 ada sama PPN keluaran 1. sama Kemudian nomor nomor 6. PPN keluaran lagi, nomor 5. Kemudian ada PPN masukan. Oke. Ya, ini nanti pada saat di modul 8 aja nanti kita munculkan. Kalau mau di offset sekaligus dimasukkan di sana. Ya. Ingatin nanti kita masukkan di modul 8. Di sini takutnya belum tuntas dengan transaksi yang lainnya ya. Ini pajak dibayar di muka nih ya. Nanti kita masukkan di pajak aja. Oh, Ya. sama satu lagi, Pak. Saya penasaran, Pak. Kan kalau perusahaan itu kan di setiap masa itu kan PK minus PM, Pak ya. Lalu misalkan Otomatis, kalau ya kan? Iya. iya. Lalu terus misalkan kayak ada ini yang nomor 6, itu kan PM-nya kita nggak jadi nyatet, Pak ya. Lalu kalau udah dikreditkan itu gimana ceritanya, Pak ya? Bisa dimunculkan lagi gitu. Ya, ini memang kan kita udah menerbitkan faktur pajaknya ini kan. Ini memang harus kita clearance lagi. Artinya kan ini kan kejadian di akhir tahun. Ya nggak masalah, nanti direkonsiliasi aja pada di tahun berikutnya. Oh gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi untuk yang pajak-pajak nanti pada saat kita perhitungan beban ya, uang-uang muka ini nanti kita clearance ya, untuk memastikan bahwa pajak-pajaknya sudah clear ya. Oke, ya lanjut lagi. Ada yang punya pertanyaan? Ya, akhir tahun kan kita akan perhitungkan nanti ya, termasuk pajak padannya ya. Ada? Oke, ya. Jadi berarti untuk model 5 koreksinya nomor berapa coba lihat? Ini harusnya digabung aja koreksinya ya. Jangan pisah variannya ya. Itu nomor 8, 9, 10 dan 11 ya. Nanti digabung. Selanjutnya ada di sini tetap pare nggak apa-apa, tapi ada yang di pare utama digabung aja di sana semuanya. Oke, ini sudah jam 4:kurang 1/4 ya. Sementara kelompok 5 kalau ada pertanyaan, terima kasih kelompok 5. Kita lanjut pada kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan tujuan audit, terusnya langsung program audit ya. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Tujuan audit dulu. Ya, silakan dibaca. Baik, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tujuan audit pada modul ke-6 adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama,
untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perseroan atau existence and ownership. Yang kedua yaitu untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau valuation. Yang ketiga yaitu investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Yang keempat yaitu investasi telah dicatat dan diklasifikasi dengan akurat, accuracy, and clarification. Selanjutnya yaitu prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Dalam hal ini, saudara investor memberikan rincian buku besar investasi. Tunggu sebentar, cukup. Baca dulu prosedurnya dulu. Ini kan tadi keterangan hasil menjalankan prosedur itu. Selanjutnya untuk prosedur audit, yang pertama adalah menyiapkan schedule utama dari investasi. Untuk schedule yang nomor 1 ini sudah dikerjakan di indeks H. Baca sampai 1 sampai 10 aja, nanti baru kita lihat kertas kerjanya. Oke, siap, Pak. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Lalu yang ketiga, meminta catatan kurs harga pasar atau market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan saat at cost. Lalu langkah keempat, memeriksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Lalu yang kelima, melakukan verifikasi atas dividen, tunai atau saham. Dan yang keenam adalah melakukan pengecekan investasi, apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Untuk metode akuntansinya, kita lihat dari presentase kepemilikan saham. Untuk yang kepemilikan kurang dari 20%, kita memakai metode biaya untuk metode akuntansinya. Itu diatur dalam PSAK nomor 13. Lalu untuk kepemilikan saham antara 20% sampai 50%, kita memakai metode ekuitas yang diatur dalam PSAK nomor 15. Dan untuk lebih dari 50%, kita memakai metode akuntansi konsolidasi, di mana diatur di PSAK nomor 4. Lalu langkah ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Yang kedelapan, melakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan presentasi kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir adalah meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Oke, sekarang ke halaman 128. Selanjutnya ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Di sini Saudari Esther memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2012 sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal 1 Januari 2012, di mana saldo awal itu sebesar 257.500.000. Selanjutnya ada tanggal 1 November 2012, ada pembelian sebesar 343.750. 343.750.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2012 saldo akhirnya menjadi 3.443.750. Berdasarkan rincian tersebut, Anda mengajukan pertanyaan pada Bapak Denny dan mendapatkan penjelasan sebagai berikut.
10.000 lembar saham PT Domba Kecil nominalnya 10.000 per lembar dibeli pada tanggal 9 Juni 2019 dengan kepemilikan 10% yaitu 123.750.000 dan 20.000 lembar saham PT Domba Putih nominalnya sebesar 5.000 per lembar dibeli pada tanggal 11 Oktober 2009 dengan kepemilikan 20% sebesar 133.750.000 yang memiliki total sebanyak 257.500. Ya. Mendapat informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2013 yang diperkirakan akan menaikkan harga pasar saham PT Domba Kecil. Pada tanggal 1 November 2012, Bapak Rantung memutuskan membeli lagi 5.000 lembar saham 5% pada PT Domba Kecil dari bursa dengan harga 87 juta, termasuk beban broker sebesar 1.500.000, di mana Saudari Esther mencatat transaksi tersebut sebagai di debit ada investasi sebesar 86.250.000 dan beban lain-lainnya sebesar 750.000. Oke, Sedangkan cukup. di kredit ada Oke, ya intinya dari hasil pengecekan dokumen dan pencatatan, ini apa pendapat auditor yang terkait dengan situasi ini? Ada Dokumen yang kesalahan, dikumpulkan. ada kesalahan pencatatan terkait beban lain-lain, Pak. Karena seharusnya beban Ya, broker harusnya itu bagaimana? dikapitalisasi ke investasinya, Pak. Oke, berarti akan kita usulkan koreksi ya atas dasar melihat transaksi yang ada dan pencatatannya dan kita pahami standarnya, harusnya dia menambah nilai investasi. Oke, lanjut kepada tanggal 31 Desember 2012. Pada tanggal 31 Desember 2012, Anda bersama-sama dengan Pak Denny pergi ke Bank Bini untuk surat berharga yang dimiliki oleh PT Peta dalam kota penyimpanan. Anda mempersiapkan dokumen untuk pengujian tersebut. Oke, cukup sebentar, cukup. Ya, berarti ini akan ada berita acara pemeriksaan fisik ya, tanda tangan Anda dengan sebagai auditor dan PT Peta bahwa sudah mengecek langsung di save deposit box di Bank Bini yang disewa oleh PT Peta untuk melihat dokumen-dokumen ini ya. Oke, lanjut. Setelah tiba dari Bank Bini, Anda membuat surat konfirmasi untuk perusahaan Investi dan mengirimkannya pada tanggal 2 Januari 2013. Oke, berarti ada surat konfirmasi juga ke PT Domba ini tadi ya. Oke, kemudian lanjut. PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tersebut pada tahun 2012 sebesar 500 juta dan pembagian dividen sebesar 5.000 per lembar saham. Laba bersih PT Domba Kecil diketahui diperoleh secara merata sepanjang tahun dan dividen diumumkan pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 6 Januari tahun berikutnya. Sedangkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut pada tahun 2012 mengalami kerugian sebesar 50 juta dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Oke, nah sekarang kita lihat dulu jawaban konfirmasi dulu. Kan tadi kita ngirim konfirmasi, angkanya cocok nggak ini investasinya? Sebelum kita lihat masalah laba rugi anak perusahaannya ya. Jawabannya apa? Cocok apa tidak? Ayo tolong dibaca. Cocok apa tidak? Baik, untuk saldo investasi dari yang pertama keterangannya Ini adalah domba kecil atau domba putih? domba atas, domba kecil, Pak. Domba kecil apa jawabnya? Menyatakan cocok. Cocok. Kemudian berikutnya domba putih. Domba putih juga mengatakan cocok, Pak. Oke, berarti angka sudah oke. Berarti kita
Lanjut ke masalah accounting treatment-nya. Ya, oke, ada nggak accounting treatment yang tidak cocok? Atau yang belum cocok? Yang tadi kan investasi sudah kita tambahkan, itu terkait dengan beban lain-lain. Oke. Kemudian beban ya Pak. Kerugian dari balik lagi ke 129, yang 129. Halaman 129 juga tampilkan. Nah, terhadap informasi ini harusnya bagaimana nih? Yang pertama, paragraf pertama dulu deh. yang pertama terkait pembagian dividen. Karena tadi kita tahu kalau domba kecil itu kepemilikannya di bawah 20%, bahkan setelah ditambah juga masih di bawah 20%, maka dividen di sini kita akui sebagai pendapatan. Oke, sudah dicatat belum oleh PT Peta ini? Dalam hal ini belum, Pak. Oke, terus nyatanya gimana? Coba lihat di parenya. Pare, oke. Baik, karena di sini hanya baru deklarasi, jadi kita akan mengakui terkait piutang lain-lain dan juga pendapatan lain-lain, di mana pendapatan lain-lain dalam hal ini adalah pendapatan terkait dividen. Oke, kemudian terkait yang informasi yang di bawahnya, kalau anak perusahaan PT Domba Putih itu rugi? Terkait kerugian domba putih karena penguasaannya adalah 20%, jadi sesuai prosedur audit yang tadi kita menggunakan metode equity, Ya, equity. Metode equity. Jadi kita mengakui terkait loss dari domba putih. Jadi kita mengakui kerugian dari sana yang akan mengurangi investasi kita. Oke, berarti kita akan usulkan koreksinya, menurunkan nilai investasinya ya. Oke. Nah, terkait dengan yang nomor 14 itu, ini kan ada pendapatan dividen, berarti kan akan ada pajak dividen, akan dipotong oleh PT Domba Kecil ini. Ini jurnalnya perlu disesuaikan nih. Pajaknya gimana? Tentunya akan ada kredit hutang PPh 23 ini. Masukkan di situ ya. Terkait hutang PPh 23 Pak? Iya. I74. I74 dulu aja. I74. Ya boleh di situ juga boleh. Dari I dulu. Harusnya kan ada pajaknya dulu. Hutang PPh dulu nih. Kan nanti pada tahun 2013 tanggal berapa tuh? Tanggal 6 Januari kan akan dibayar kalau lihat dari pengumumannya kan. Tentunya kan akan diterima cash-nya tidak utuh 75 juta. Tapi kan udah dipotong, nanti kan kita akan dapat bukti potong kan. Berapa potongannya? 15%. Ya, tolong dihitung situ. Ya, sehingga yang akan kita terima tentu selisihnya kan. Berarti tahun 2013 tanggal 6 kita akan terima cash 63750, kemudian bukti potong PPh 23 ya 11250, dan tentunya tagihan kita sudah dilunasi ya. Oke, saya kira itu aja yang bab 6 ya. Oke, ada yang punya pertanyaan? Kenapa dicatat jadi hutang ya Pak? Ya kan memang kita belum bayar, belum dipotong. Kan nanti tanggal 6 Januari kan kita akan terima pembayaran 63750 plus bukti potong 11250 kan. Ketika dapat uang nanti jurnalnya gimana Pak ya? Kalau boleh tahu. Waktu dibayar tahun depan kan kita akan catat cash, debit, kemudian kreditnya
piutang ya. Piutang 75 juta, cash debitnya 63750. Kemudian bukti potong ya merupakan setoran PPh 23 yang akan dipotong oleh PT Domba Kecil 11.250. Debit utang PPh 23. Ini kan kita dapat apa bukti potong. Ya, utang lain-lain ya betul. Oh, oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu tahun 2013 ya, tanggal 6 Januari ya, pada saat terima case-nya nggak 75 dong. Ya. Ya, ada yang punya pertanyaan terkait dengan bab 6 ini? Mungkin saya lagi Pak. Halo? Mungkin saya nanya lagi satu Ya, Pak. silakan. Itu saya masih bingung Pak, kan sebenarnya kita mau konfirmasi Pak ya. Tapi kan saldo kita itu beda juga dengan yang dikonfirmasi itu Pak. Jadi fungsi konfirmasi itu untuk apa ya? Tunggu dulu, yang dikonfirmasi itu haruslah saldo yang ada di catatan kita. Di catatan kita, coba lihat di investasi kita di PT Domba Kecil berapa? 210, Domba Putih 133. Benar kok. Itu yang kita konfirmasi. Oh, bukan hasil setelah auditnya Pak. Oh, enggak, yang konfirmasikan di catatan perusahaan dulu. Hasil audit kan nanti akan mengakomodir hasil konfirmasi sama bukti lainnya. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Hafiz Takulah. Ada Hafiz? Halo Hafiz? Enggak ada Hafiz? Ada yang punya pertanyaan yang lain? Lisa Fitri. Halo Lisa. Iya Pak, belum ada Pak. Belum ada. Yuni, halo Yuni Paramita. Ada pertanyaan Yuni? Yuni ada? Yuni hilang? Nur Fitri, halo Nur Fitri. Sejauh ini belum Pak. Belum ada. Oke, yaitu nanti disamakan ya nomor jurnalnya. Coba lihat kelompok 6 nomor jurnalnya. Udah urut tadi kan? Ya, itu ikut yang nomor kelompok 5 tadi sudah. Ya, nomor 8, 9, 10 ya, kemudian 11, 12, 13 ya. 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 Ini ikut nomor ini biar sama ya sampai nomor 14 ya. Tolong nanti disesuaikan yang masih belum sesuai ya. Oke, ya berikutnya kita masuk breakout room sekarang jam berapa nih? 4:27. Ya, 20 menit lah, 4:25 ya. Untuk diskusikan ya, ini latihan 3 ya. Yaitu latihan 3, program audit tadi dikasih kolom di sampingnya itu dalam rangka mencapai tujuan audit yang mana? Apakah keterjadian atau keberadaan atau kelengkapan atau penilaian atau akurasi ya. Itu di sampingnya. Kemudian di sampingnya lagi dikasih kolom
jenis bukti apa yang diperoleh? Oke. Coba Khalista, halo Khalista. Ya, Pak. Ya, tugasnya apa untuk diskusi? Maaf, Pak. Saya baru pindah lokasi, tadi putus-putus, Pak. Oh, Tapi tadi putus-putus. tadi saya Ya. dengarnya menentukan jenis bukti yang diperoleh, Ya. terus memenuhi seperti apa, existence dan lain-lain gitu, Pak. Iya, betul. Ya, jadi nanti yang diupload ya sebagai tugas sebagai latihan 3 hanya program audit modul 5 dan modul 6 ya, satu sheet aja tadi Excel-nya ya. Modul 5 satu sheet, modul 6 satu sheet ya, yang isinya program audit. Di sampingnya dikasih kolom langkah-langkah ini dalam rangka mencapai tujuan audit yang mana. Ya, apakah tadi eksistensi ataukah completeness, accuracy, ya, data tied in, ya. Kemudian di sampingnya lagi dari asal menjalankan langkah audit tersebut didapat jenis bukti apa, ya, mirip dengan yang minggu sebelumnya, hanya ini lebih jelas saja ya, langkahnya dapat mengacu ke tujuan audit mana, dapat bukti apa. Oke ya, waktunya nggak banyak ya, mungkin didiskusikan aja. Ini tugas individu ya, dikumpul malam ini sebelum jam 9 ya. Coba diskusi dulu, nanti jam 4.25 ya, kita coba bicara lagi. Ada yang punya pertanyaan? Reza, punya pertanyaan Reza? Masih belum ada, Pak. Oke ya, silakan gabung di breakout room ya. Oke ya. Jadi tadi kita minta mahasiswa sebagai tugas latihan 3 ya. Ini langkah audit. Langkah audit ini dalam rangka mencapai tujuan audit yang mana. Langkah ini dijalankan, dapat jenis bukti apa. Ya, hampir mirip dengan minggu lalu. Ya, hanya sekarang lebih spesifik. Sehingga diharapkan mahasiswa bisa lebih paham lagi ya, auditor menjalankan program audit ya. Kalau kita jalankan belum ada programnya seperti tadi yang terkait dengan alat tulis kantor ya, kita buat langkah auditnya. Yuk, belum 1 2 3 langkah kita buat langkahnya ya. Nanti kita kasih keterangan di langkahnya. Kalau ada kertas kerjanya kita kasih nomor kertas kerjanya ya, sehingga kita tahu bahwa langkah ini dalam rangka mencapai tujuan yang mana dan dapat jenis bukti yang apa ya. Ada yang punya pertanyaan ya? Kalau nggak ada tolong diteruskan, boleh diskusi sama kelompoknya, boleh sendiri, yang jelas ini tugasnya tugas individual. Diskusi kelompok disarankan. Karena kan nanti di akhir pertemuan terakhir ya, 14, kan saya nanti akan minta masing-masing anggota menilai bagaimana interaksinya dengan anggota kelompok yang lain, ya, kontribusi dan segala macamnya. Jadi diharapkan tetap diskusi supaya ya lebih mudah memahaminya. Terus untuk minggu depan, ya tolong dicatat ya, ada perubahan yang perlu dikerjakan ya. Jadi yang modul yang perlu dikerjakan minggu depan
adalah modul 4 dan modul 7. Ya, 4 kas, 7 aktivitas tetap. Kemudian bab yang dibuat summary-nya adalah bab 22 kas. Oke, ya itu jangan sampai salah ya. Oke, ada yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan lanjut mengerjakan latihan 3-nya. Ya, diharapkan lebih paham lagi audit. Intinya ya mudah lah ya, karena kita hanya mengecek pekerjaan orang. Ya, hasil pengecekan nanti kita terbitkan laporan yang 1-2 lembar tadi ya. Bukti bahwa kita sudah mengecek, ya kita ngumpulkan bukti ya. Ngumpulkan bukti atas dasar tadi langkah-langkah. Sehingga langkah-langkah itulah jadi penting buat kita ya. Karena itu nanti hasilnya adalah bukti yang kita akan dokumentasikan. Sehingga kita memberikan laporan memang ada dasarnya ya. Oke, saya kira cukup ya. Selamat sore, sampai minggu depan. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih, Sore, Pak. terima kasih, Pak. Sore. Terima kasih, Pak.